warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masih 24, belum semua hadir mungkin ya. Sebentar. Joseph mau dimulai atau ditunggu? Mending sambil mulai sambil nunggu yang lain masuk juga kali ya Bu. Ya baik. Ya, Sambil berarti disiapkan PPT-nya, di share. Kelompok berapa maju hari ini? Kelompok 1 mungkin? iya Bu, kelompok 1 sebentar. Satu kayaknya konsep Kemarin di pagi di kelas ya kelas 1 IA dia bahas komputer sebagai alat bantu ya. Di-share juga ke grup ya biar mereka baca dan menyampaikan. oke Bu. Joseph, kelompok kamu sendiri bahas apa? Kan ini kan saya ngambilnya ini ya Bu. Apa? Gara-gara tinggal 3 minggu jadi kan 3 kelompok doang ya Bu. Terus saya sih apa ya? Satu kelompoknya kan isinya banyak ya. Nah, jadi saya ini kayak optimalkan gitu jadi satu kelompok 2 poin. Terus saya sih dapatnya yang poin pertama tuh evolusi sistem informasi berbasis komputer. Terus yang keduanya aplikasi sistem informasi. Oke, Sama sih baik. ada satu lagi sih proses pengontrolan. Iya, baik. Keren. Jadi itu padat ya, padat berisi. Iya Bu. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu ya. Kalau sudah siap, silakan dimulai saja. Ferdi mungkin boleh share screen. Dia kelupaan list namanya. Sebentar Bu. Saya share screen ya Bu. Share screen ya, Kak.
Mulai aja, Per. Yarhamukallah bagi yang bersin. Kalau bersin tutup dulu itu dompetnya ya. Oke, nggak apa-apa sambil menunggu presentasi kita tanya jawab sebentar. Lawrence hadir? Baik. Jihan hadir? Hadir Ibu. Oke, baik. Jihan kelompoknya bahas apa? Saya kelompok 1 Ibu. Hari ini ya? Iya Ibu. Oke, baik. Nugroho Adi hadir? Hadir, Bu. Nugroho kelompoknya bahas apa? Ini kelompok 2, Bu. Kelompok 2, oke. Yang dibahas apa? Apa, Bu? Ini kurang jelas. Kelompok kamu yang dibahas apa? Oh, kalau kelompok saya bahasnya konsep sistem dan konsep sistem informasi, konsep organisasi dan manajemen. Fabio hadir? Oke, kita mulai aja walaupun pesertanya sedikit ya. Nggak apa-apa sambil nyusul. Disiapkan, Joseph? Ferdi, share screen aja nggak apa-apa. Nanti penulisan nama gampang. Ya, silakan. Sebentar. Iya, Belum di slide slide ya. sound. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 1 yang berisikan ada Ferdi, saya sendiri, Alif, Gifari, Dimas, Jihan, Aura, Ray, Sonia, Berlin, Hakim, Ilham, dan Akbar. Nah, di sini kami mau membahas tentang perkembangan dari sistem informasi berbasis komputer dan dapat memberikan contoh aplikasi sistem informasi yang terdapat di perusahaan. Sini poin pertama, next slide. Ini poin pertama ada evolusi sistem informasi berbasis komputer. Poin-poinnya juga ada IDP atau SIA, SIM, SPK, otomatisasi perkantoran, sistem pakar. Tapi sebelum kita lanjut ke poin-poinnya itu, kita mau mengenal apa sih sistem informasi berbasis komputer itu. Next slide. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Wilkinson et al. 2012, sistem informasi akuntansi adalah struktur yang menyatu dalam suatu entitas yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain untuk merubah data transaksi keuangan atau akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau pemakainya atau users. Berikutnya, Botner dan Hopwood, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi akuntansi. Esmonger et al. Tahun 2000, sistem akuntansi adalah suatu sarana bagi manajemen perusahaan
guna mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk mengelola perusahaan dan untuk menyusun laporan keuangan bagi pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam organisasi antara lain mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan contoh terhadap aset organisasi. Ketika teknologi komputer diaplikasikan dalam sistem informasi akuntansi, maka istilah yang digunakan dalam hal ini adalah sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Next. Oke, sekarang selanjutnya adalah electronic data processing. Tadi di sistem berbasis ini ada yang dimaksud dengan EDP atau electronic data processing. Nah, pengertian dari EDP itu adalah metode dalam suatu pemrosesan data komersial. EDP melakukan pemrosesan data secara berulang kali terhadap data sejenis dengan bentuk pemrosesan yang relatif sederhana. Contoh dari EDP itu adalah update stock inventory, pemrosesan transaksi-transaksi seperti nasabah bank, tiket pesawat, reservasi kamar hotel, dan pembuatan tagihan untuk suatu jenis layanan. Boleh di next, Fer? Oke, nah dalam EDP ini terdapat urutan proses pengolahan data, yaitu dasarnya itu adalah input, processing, lalu output. Nah, tahap dasar pengolahan data di atas itu dapat dikembangkan lagi menjadi origination, lalu input, processing, output, distribution, dan juga input ini bisa juga masuk ke dalam storage. Nah, pengertian dari proses-proses di atas yaitu seperti origination, yaitulah proses dari pengumpulan data, input adalah proses memasukkan data, processing yaitu proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan, output yaitu proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data, lalu distribution yaitu proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi, lalu yang terakhir storage itu adalah proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Nah, selanjutnya ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Ini merupakan sistem yang memasukkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan, finance, beserta akuntansi untuk digunakan oleh pengambil keputusan atau stakeholder yang bersangkutan. Nah, fungsi dari SIA itu adalah sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Lalu yang kedua adalah sebagai penyedia laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Nah, komponen-komponen SIA itu adalah manusia, yaitu sebagai pelaku, transaksi sebagai objeknya, dokumen itu filenya, peralatan itu sarananya, prosedur itu adalah langkah-langkahnya, database itulah tempat penyimpanannya, dan output itulah adalah hasilnya. Nah, hubungan antara EDP dan SIA adalah sistem EDP mengatur setiap langkah dalam siklus akuntansi dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan menyiapkan laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Biasanya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Tujuan dari sistem informasi manajemen sendiri, yang pertama adalah memudahkan pekerjaan dan pengolahan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Bisa dulu. Nah, kenapa Aura?
Ya, Kenapa? di Di apa? Di next. Iya, di next. bentar. Di next ya. Ya mungkin Aura terkendala tadi suaranya putus-putus, mungkin bisa diganti kawannya. Baik. Di sini kita bisa lihat ada contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Decision Support System atau DSS, merupakan sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Yang kedua, ada Informatic Management System atau IMS. Adalah suatu aplikasi berbasis komputer yang menyajikan informasi dengan mengambil informasi bersumber dari beberapa database. Informasi yang dihasilkan dari IMS ini lebih lengkap dengan merangkum semua data serta informasi yang sudah dipilih sehingga bisa dijadikan dalam membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada Office Automation System atau OAS. Penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Office Automation System ini mengurangi penggunaan kertas atau paperless, meningkatkan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. SPK itu adalah sistem pengambilan keputusan, merupakan salah satu sistem informasi segala berbasis komputer yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang baik dan tepat. Komponen utama dari SPK ini terdiri dari database, model base, serta user interface untuk mempermudahkan proses interaksi antara manusia dengan komputer. Tahapan proses dalam mengambil keputusan dimulai dari proses identifikasi, rancangan desain, pemilihan solusi, hingga tahap implementasi pemrograman. Sistem pengambilan keputusan SPK. Komponen dari sistem pendukung keputusan terdapat setidaknya 3 komponen utama yang tersusun dalam sebuah sistem pendukung keputusan, antara lain sebagai berikut. Database. Yang pertama database. Database manajemen. Basis data merupakan subsistem dalam data yang terorganisir pada sebuah database untuk kepentingan SPK sendiri. Diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui sistem berbasis simulasi. Yang kedua, user interface tampilan antarmuka atau pengelolaan dialog adalah proses penggabungan antara dua komponen, yaitu database manajemen dan model base yang nantinya akan bergabung dengan user interface. Nantinya user interface atau disebut UI akan menampilkan output atau kelunan sistem bagi pengguna perangkat lunak. Yang ketiga, model based component model mempresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif yang dalamnya terdiri dari tujuan permasalahan komponen, batasan atau constraint, dan hal terkait lainnya. Mode based sangat memungkinkan untuk menganalisa permasalahan secara utuh dan mengembangkannya menjadi solusi yang terbaik. Otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran adalah penggunaan perangkat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama saat berkomunikasi dengan orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim pesan seperti dokumen dan komunikasi elektronik lainnya antara individu dan organisasi. Tujuan umum otomatisasi kantor sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi ke dalam operasi kantor. Yang kedua, memperbarui proses untuk melakukan pekerjaan kantor. Yang ketiga, mengurangi biaya dan memaksimalkan produktivitas karyawan staf. Yang keempat,
komputerisasi dapat menunda peningkatan staf dan mengatasi beban kerja yang meningkat. Yang kelima, tim atau tim pemecahan masalah lebih mudah. Yang terakhir, Office Automation membantu manajer berkomunikasi di masa depan, membuat mereka sangat cocok untuk pemecahan masalah kelompok, berguna sebagai pelengkap bukan pengganti. Oke, selanjutnya ada sistem pakar. Jadi sejarah sistem pakar ini dia itu dikembangkan oleh suatu komunitas artificial intelligence pada pertengahan tahun 1960. Nah, pada periode ini, penelitian tentang artificial intelligence didominasi oleh adanya kepercayaan bahwa beberapa aturan-aturan dari serangkaian pemikiran dengan memanfaatkan kemampuan komputer dapat menghasilkan performansi pakar atau staraf dengan manusia super. Nah, arah pengembangan dari sub bidang artificial intelligence ini adalah General Purpose Problem Solver. Terus selanjutnya, apa sih General Purpose Problem Solver ini? Bisa disingkat GPS. Nah, ini merupakan suatu prosedur yang dikembangkan oleh Newell dan Simon pada tahun 1973 dari teori mesin logika yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu komputer cerdas, dan inilah yang kemudian dianggap sebagai pendahulu dari sistem pakar. Nah, pada pertengahan tahun 1960 terjadi pergeseran dari General Purpose menjadi Special Purpose. Program dengan perkembangan dari Dendral, yaitu suatu sistem mengidentifikasi struktur molekul suatu komposisi kimia yang dikembangkan oleh A. Feigenbaum di Stanford University. Nah, mulai saat itu, para peneliti mengakui bahwa mekanisme pemecahan masalah hanya merupakan sebagian kecil dari suatu permasalahan yang kompleks. Selanjutnya bagian 2, aplikasi sistem informasi. Nah, pada bagian 2 ini kita membahas tentang SIE, SIP, SIM, dan SIK. Selanjutnya ada aplikasi sistem informasi. Dari pengertian aplikasi sendiri ialah sebuah perangkat lunak atau software atau program komputer yang dijalankan menurut sistem tertentu yang dibuat dan dikembangkan untuk melaksanakan perintah khusus. Sehingga pengertian dari aplikasi sistem informasi sendiri merupakan aplikasi program siap pakai. Program ini direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain yang digunakan untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Contohnya itu yaitu operasi, instalisasi, dan perawatan komputer, serta perangkat lunak dan data. Suatu sistem informasi berbasis komputer adalah kumpulan hardware dan software komputer yang didesain untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Dan salah satu contoh dari aplikasi sistem informasi adalah sistem informasi eksekutif. Sistem ini adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Sistem ini biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan. Dengan adanya sistem informasi ini dimaksudkan untuk digunakan oleh eksekutif perusahaan yang baru saja berkembang, sehingga ini dapat menjadi sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan adanya sistem ini, informasi dalam lingkungan eksekutif dapat diambil dengan mudah dan dalam berbagai tingkat rincian. Next. Nah, dalam sistem informasi eksekutif ini terdapat komponennya gitu, dan dikategorikan sebagai hardware, software, user interface, telekomunikasi. Dan hardware ini ada contoh-contohnya. Contohnya itu ya seperti perangkat masukan yang dapat memungkinkan untuk memverifikasi data atau memperbarui data secepat mungkin gitu. Kemudian ada unit pemroses sentral, kemudian ada file penyimpanan data, dan tentunya perangkat outputnya seperti mohon maaf ya.
Sebentar. Kemudian tadi ada perangkat output seperti menyimpan atau membaca data keluaran gambar seperti eksekutif ini dapat melihat berbagai datanya dari monitor gitu. Kemudian ada perangkat lunak seperti format teks gitu, database berbasis grafis juga ada, basis model-model AIS yang mengandung analisis kuantitatif ataupun ya, keuangan. Kemudian user interface ya untuk mempermudah aja sih, mempermudah si eksekutif ini melihat laporan terjadwal gitu dan berbagai input dan output gitu. Kemudian ada telekomunikasi, karena telekomunikasi ini merupakan peranan yang penting ya, karena kalau nggak ada telekomunikasi ini nggak bisa terhubung gitu. Satu divisi antar divisi gitu, bisa dari eksekutif ke manajemen ataupun sebagainya gitu. Sehingga telekomunikasi ini dapat mempercepat kebutuhan akses data yang terdistribusi secara terstruktur gitu. Kemudian keuntungan dari SIE ini ya seperti penggunaan antarmuka yang mudah untuk eksekutif di tingkat tinggi gitu. Nah, karena eksekutif ini kan tidak cenderung untuk paham secara rinci tentang berbagai teknis sistem informasi gitu, tapi dengan menggunakan sistem informasi eksekutif ini dia menjadi lebih mudah menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Kemudian ada informasi yang disediakan lebih mudah dan dipahami sehingga dapat meningkatkan informasi pelacakan. Kemudian tentunya menawarkan efisiensi yang baik dalam pengambil keputusan berbagai masalah yang ada di perusahaan tersebut. Next. Di samping semua keuntungan itu, SIE pun ada kerugiannya. Dan berikut ini beberapa kerugiannya, yaitu fungsi dan kinerjanya itu tergantung sistem yang digunakan. Kemudian fungsi desainnya ini lebih terbatas. Mungkin mempermudah, tapi karena lebih mudah mungkin untuk bagian individu mungkin akan lebih terbatas berbagai fungsi di dalamnya gitu. Informasi yang berlebihan juga untuk bisa dikatakan lebih rumit gitu untuk beberapa pengelola, dan tentunya biaya operasionalnya tinggi karena harus menyusun berbagai struktur sistem yang ada gitu, butuh sebuah riset yang lumayan sedikit lebih advance gitu. Sistem dapat menjadi lebih lambat, besar, dan sulit untuk dikelola. Kemudian perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data. Dan yang terakhir, kurang dapat diandalkan dalam pengamanan data karena ya masih rentan terhadap berbagai serangan data dalam sistem informasi eksekutif ini gitu. Next. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang terdiri atas prosedur-prosedur yang ditujukan untuk mengatur usaha-usaha pemasaran. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk menganalisis, menyortir, mendistribusikan informasi, dan mengevaluasi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Sistem informasi pemasaran juga merupakan serangkaian metode pemasaran yang saling berhubungan secara sistematis untuk mendapatkan pelanggan baru ataupun mengorganisasikan pelanggan lama secara berkesinambungan. Sistem informasi pemasaran juga diartikan sebagai suatu struktur dan interaksi kompleks antara manusia, mesin, dan cara untuk menghasilkan alur informasi yang tepat dan teratur sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Adanya sistem informasi pemasaran sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasikan peluang pasar, strategi pemasaran, hingga konsep pemasaran. Tujuan sistem informasi pemasaran adalah mengetahui kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat dilihat dari data pemasaran periode sebelumnya dengan cara mengamati daftar produk apa saja yang dibeli oleh konsumen. Kedua, memutuskan rencana pemasaran selanjutnya. Sistem informasi pemasaran dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan rencana pemasaran yang efektif dan efisien.
Melalui sistem yang ada, setidaknya dapat menentukan target pasar, jumlah produk yang akan dipasarkan, hingga besarnya target keuntungan yang harus didapat. Ketiga, mengurangi resiko dalam penjualan. Sistem informasi pemasaran dapat menjadikan rujukan identifikasi resiko, khususnya dalam persaingan bisnis. Dengan begitu, perusahaan dapat menentukan keputusan untuk menciptakan produk yang lebih baik dari produk kompetitor. Next. Baik, selanjutnya contoh aplikasi sistem informasi yang ketiga adalah sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang secara fungsional mendukung dalam manajemen urusan perusahaan yang berkaitan dengan manufaktur produk. Tujuan utama dari sistem informasi manufaktur ini adalah mampu mendukung fungsi produktif yang mencakup seluruh kegiatan dalam perusahaan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengendalian, hingga proses barang atau jasa. Next. Ada berbagai istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti sistem informasi manufaktur. Yang pertama itu adalah ROV atau Reorder Point. Sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali atau Reorder Point. Yang kedua MRP atau Material Requirements Planning. Sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga, MRP2 atau Material Requirements Planning, sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Yang keempat adalah JIT atau Just in Time, suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan. Yang kelima atau CIM atau Computer Integrated Manufacturing, sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi secara efisien. Oke, next. Ada beberapa model sistem informasi manufaktur. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem industrial engineering, yang ketiga subsistem intelligent manufaktur, yang keempat subsistem produksi, yang kelima subsistem persediaan, yang keenam subsistem kualitas, yang ketujuh subsistem biaya, dan yang kedelapan summary. Adapun manfaat dari sistem informasi manufaktur yang pertama adalah arsip dari perusahaan lebih terstruktur karena telah menggunakan sistem basis data atau database. Yang kedua, hasil produksi perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan juga terpercaya. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan teknologi berupa bantuan fisik robotik, maka hasil produk menjadi lebih cepat daripada menggunakan tenaga kerja manusia secara langsung. Okay, next. Sistem informasi keuangan. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem, data processing yang didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Untuk perusahaan besar biasanya memiliki staf internal auditor yang bertanggung jawab terhadap perawatan integritas sistem keuangan perusahaan. Sistem informasi manajemen keuangan yang selanjutnya disebut SIMKEU adalah serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan Setker atau unit kerja, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penerbitan SPM, dan penyusunan laporan keuangan. Next. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Kedua, membantu perolehan dana tersebut. Yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Sistem informasi keuangan dikembangkan dengan tujuan
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mampu menghubungkan kantor Setkar ke jenjang di atasnya. Yang kedua, mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan. Berikutnya. Berikutnya ada proses pengontrolan. Next. Sistem kontrol atau sistem kendali telah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Di samping sangat diperlukan pada pesawat ruang angkasa, peluru kendali, dan sistem kemudi pesawat, sistem kontrol juga menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan industri modern. Sebagai contoh, sistem kontrol sangat diperlukan dalam operasi di industri untuk mengontrol tekanan, temperatur, kelembapan, viskositas, dan aliran dalam industri proses, pengerjaan dengan mesin perkakas, penanganan dan perakitan bagian-bagian mekanik dalam industri manufaktur dan sebagainya. Next. Pengertian dari proses sistem kontrol itu sendiri adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga range tertentu. Dalam istilah lain disebut juga teknik pengaturan, sistem pengendalian, atau sistem pengontrolan. Secara umum, sistem pengontrolan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada dengan operator manual dan otomatik. Kedua, jaringan tertutup, closed loop, dan jaringan terbuka, open loop. Ketiga, ada kontinu, analog, dan diskontinu, digital, discrete. Keempat, ada servo dan regulator. Enak banget kalau lihat orang servis asli. Nanti jadi dingin. Iya. Sekian dari kelompok kami. Mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Gue ini live date dulu ya. Saya sesi tanya jawab. Baik, silakan pertanyaannya. Nanti semisal ada pertanyaan, tidak harus kelompok yang jawab. Kalau kalian punya jawaban lain ya, pendapat lain, silakan ya. Jadi saling mengisi. Silakan pertanyaannya. Joseph, saya mau bertanya. Iya, kenapa? Jadi pertanyaannya di itu ya tentang sistem informasi manufaktur. Jadi pertanyaannya apa yang terjadi jika salah satu subsistem di sistem informasi manufaktur mengalami kegagalan? Apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap sistem lain seperti MRP, ROP, dan JIT? Jadi kalau subsistemnya gagal nih ya, gagal total gitu, itu yang berpengaruh apa aja ya? Oke, kita simpen dulu pertanyaannya ya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, sambil menunggu pertanyaan lain ya. Kalau kita lihat
di film di film-film ya. Jadi kalau kegagalan satu sistem tuh biasanya memang mempengaruhi sistem yang lain ya, ikut terbawa. Tapi tergantung integritasnya juga ya, bahwa sistem itu terpadu tidak gitu kan, bisa aja memang masing-masing gitu kan untuk mengantisipasi itu. Oke, silakan dijawab Joseph. Mending ini deh Bu, sekali jawab langsung sama pertanyaan Bu. Oke, baik, kita tunggu 5 menit ya. Iya Bu. Nah, nanti gini kita ubah nih konsepnya. Semisal habis dijawab pertanyaan ini, kemudian tidak ada pertanyaan lain, nah kelompok Joseph boleh bertanya sama yang lainnya ya. Oh baik. Menyimak nggak tidak? Menyimak nggak tadi kawan-kawannya? Berlin, hadirkah? Iya Bu, saya hadir. Ya, tadi menyimak tidak? Saya kan satu kelompok Bu. Satu kelompok. Iya. Iya. Ya, baik. Siapa? Daniel hadir? Hadir Bu. Satu kelompok juga kan? Enggak Bu, saya kelompok 3. Ya, oke. Silakan pertanyaannya Daniel. Lutfi hadir? Saya boleh bertanya Ibu? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Rizky Bintang Yustira dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kalau perusahaan yang tidak menggunakan sistem informasi manajemen atau SIM itu bisa nggak sih bersaing dengan perusahaan yang menggunakan sistem informasi manajemen? Dan di saat apakah perusahaan itu perlu menerapkan atau menggunakan sistem informasi manajemen ini? Misalkan mungkin ketika omsetnya sudah ratusan juta di perusahaan ini atau seperti apa? Terima kasih. Oke, kita simpan dulu ya pertanyaan. Kasih bintang udah nanya.
Ya, baik, silakan Joseph dijawab. Dan kawan-kawannya. Atau teman-teman lain kalau punya jawaban atau komentar, pendapat, boleh ya. Jadi tidak harus kelompoknya yang jawab. Ya, baik, sambil menunggu jawabannya. Wildan hadir? Wildan Yafi? Fabio Juan? Sopian Sauri? Yang hadir, Bu. Sopian satu kelompok tidak? Beda, Bu. Tidak, oke. Ada pertanyaan, Sopian? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Ini kan kita lagi nunggu jawaban-jawaban dari kelompok yang presentasi hari ini ya. Nah, coba kita mau dengan pendapat Sofian. Menurut kamu tuh kalau sistem di perusahaan itu ada yang gagal gitu, apakah mempengaruhi keseluruhan sistemnya atau bagaimana? Silakan pendapat. Maaf, Bu, apa tadi agak jelas. Iya, jadi di suatu perusahaan atau departemen, bila ada satu sistem yang gagal, apakah mempengaruhi keseluruhan sistem tersebut atau tidak? Menurut saya sih mempengaruhi ya, karena di situ banyak data penting yang tersimpan, bisa bisa menyebabkan error gitu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Rangga hadir? Hakim Ramadhani? Iya, Bu, saya. Ya, silakan pendapatnya, Hakim. Saya tadi presentasi, Bu. Presentasi, oke, baik. Aura? Aura juga, Bu. Ya. Alif? Siapa, Bu? Ya, silakan pendapatnya, Alif. Alif juga satu kelompok, Bu. Bu, mungkin saya bisa menjawab, Bu. Oh, ya, silakan. Jadi kan pertanyaannya tadi itu ini ya. Yang nomor 1, pertanyaan dari Adimes. Apa yang terjadi jika salah satu subsistem mengalami kegagalan? Apakah akan berpengaruh terhadap suatu sistem yang lain? Terus gitu kan. Nah, jawaban saya itu iya, mungkin bisa. Jadi kegagalan sistem informasi manufaktur itu mungkin bisa mempengaruhi suatu sistem yang lain. Kan tadi kan Adimas juga menanyain tentang kasus MRT ya, di mana peroperasiannya dan sebagainya jika sistem informasi manufaktur tersebut rusak. Nah, jadi kan salah satu fungsi dari SIM ini itu salah satunya itu sebagai pengumpulan atau pendokumentasian data dari lingkungan. Nah, untuk kasus MRT ini mungkin dia bergunanya itu untuk mengumpulkan data. Jadi apakah kereta itu berada di jalur yang benar apa tidak, terus kapan kereta harus jalan dan berhenti. Jadi mungkin apabila SIM ini rusak, ya tentu saja sangat berpengaruh. Dan resikonya juga mungkin kereta bisa terjadi kecelakaan. Gitu, Bu. Oke, baik. Tapi tetap saja tentu sudah dipersiapkan kan backupnya ya. Iya, karena kalau mempengaruhi itu akan merugikan perusahaan tersebut ya kan. Jangan sampai perusahaan menjadi kolaps gitu kan. Pasti juga sudah diperhitungkan dari awal ya. Misal sistem ini deadlock harus ada BU-nya atau backup-nya ya. Oke, baik, terima kasih. Jawaban berikutnya.
Givari tadi jawabannya boleh disampaikan mungkin. Iya, saya akan menjawab yang punya bintang ya, yang Iya. persaingan tentang perusahaan yang menggunakan SIM dan yang tidak ya. Menurut saya itu untuk persaingan dalam bisnis perusahaan itu sepertinya akan susah ya untuk perusahaan yang belum menggunakan SIM, karena apalagi di zaman sekarang itu semuanya lebih ke teknologi ya, udah lebih advance lah. Karena sistem informasi manajemen ini memberi pengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan, itu seperti mengatasi sebuah masalah perusahaan, pengoptimalan peluang yang dimiliki perusahaan, dan juga kayak sebagai menghindari ancaman luar gitu yang dapat menyerang usaha bisnis yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, untuk waktu yang tepat sih ya menurut saya untuk menggunakan SIM ini adalah ketika seharusnya perusahaan ini bisa sebelum dia memulai usaha itu dia harus kayak memperkirakan gitu dana yang dibutuhkan itu cukup atau tidak untuk bisnisnya, dan juga untuk bisa menggunakan SIM gitu. Jadi kalau sebisa mungkin itu setelah dia memulai usaha tidak terlalu lama, maka dia harus bisa menggunakan SIM itu. Seperti itu sih menurut saya. Jadi lebih cepat lebih baik lah menggunakan SIM ini, karena ini penting gitu dalam perusahaan. Kalau misalkan tidak ada SIM ya bakal lebih susah gitu untuk mengaturnya. Menurut saya sih gitu ya. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ingin mengomentari, mungkin tidak sependapat, boleh silakan. Karena memang untuk membangun SIM juga butuh dana ya, butuh biaya ya kan. Jadi memang kalau nggak pakai juga akan tertinggal ya kan. Kita akan kalah bersaing. Jadi memang disesuaikan kebutuhan. Oke, ada lagi next question? Joseph, jangan lupa dibuat absennya ya, karena banyak nggak hadir nih kayaknya ya. Oh, baik. Direkap aja dulu, nanti baru dikirim. Ada lagi kah yang ditanyakan? Atau Joseph ingin ngetes kawan-kawannya, silakan. Kenapa, Bu? Ingin ngetes kawan-kawannya, tadi menyimak atau tidak? Aduh. Saya tunjuk siapa ya? Mau. Sebentar, saya coba ambil pertanyaan dari PPT deh, Bu. 2 pertanyaan aja ya. Oke, Bu. Apa ya? Ucap cip-cup kali ya, Bu. Adi deh, Bu. Nugroho Adi, apakah hadir? Adi? Aduh, sepertinya tertidur ya, Bu, kawan saya. Memang kalau diskusi dengerin orang ngomong kita ngantuk. Ngantuk Mungkin ya, yang bener, Bu. Yang lain silakan. Lutfi deh, Bu, boleh? Boleh, Lutfi hadir. Lutfi. Hadir, Bu. Hadir, oke. Tadi kan sistem informasi manufaktur ada ininya ya, apa kayak istilah-istilahnya kayak ada ROP, ada MRP, ada JIT, itu ada CIM. Itu boleh jelasin nggak salah satu dari itu aja? Terserah mana aja. Gimana sih tadi? Tadi kan di dalam sistem informasi manufaktur kan ada poin-poinnya ya. Iya. Itu boleh jelasin nggak salah satu dari itu aja? Oke, bentar ya.
Yang ini ya, yang ada yang render point, yang ROP. Ya, boleh deh jelasin itu, kalau nggak yang mana gitu, salah satu aja. Jadi yang ROP itu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali, kayak gitu. Oke. Dua doang kan ya Bu? Berarti satu lagi ya? Iya, satu lagi. Apa ya? Ini deh. Farhan. Iya. Boleh jelasin nggak apa? Mengenai SIE deh. Sistem Informasi Eksekutif. Jadi ringkasnya aja gitu. SIE. Iya. Sistem Informasi Eksekutif. Ini kan panjang tuh sebenarnya pengertiannya, cuman pengertian singkatnya ya. Iya, bagian sedikitnya aja deh. Apa sih yang dipahamin tadi pas diterangin? Sistem informasi eksekutif itu merupakan salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar sistem. Dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Singkatnya sih itu. Oke. Benar sih Bu. Ya, jadi memang ya. Jadi aksesnya tentu diatur ya kan. Kalau bukan eksekutif ya tentu tidak mengakses gitu kan. Jadi memang sistem informasi ini butuh diatur aksesnya ya. Jadi tidak semua bisa mengakses sistem ya, karena kan mungkin penting gitu ya. Oke, baik. Terima kasih hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga kita semuanya sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.